Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Hafid Bahtiar dari kelas Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan petani untuk mencapai kapasitasnya. Selanjutnya, kemandirian petani melalui kelembagaan petani. Di sini kemandirian petani memiliki beberapa banyak arti. Yang pertama adalah kemandirian material, artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang ada di sekeliling mereka tanpa harus menunggu bantuan orang lain atau tergantung dari luar. Yang kedua adalah kemandirian intelektual, artinya memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan mengemukakan pendapat tanpa dibayangi oleh rasa takut atau tekanan dari pihak lain. Yang ketiga adalah kemandirian pembinaan, itu artinya memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri melalui proses belajar tanpa harus tergantung pada yang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai manusia yang interdependensi, artinya dalam melaksanakan kegiatan selalu sering saling tergantungan dengan manusia lain di alam masyarakatnya sebagai suatu sistem sosial. Selanjutnya adalah strategi dalam pengembangan kelembagaan petani sehingga mampu menjadi sarana untuk mewujudkan petani yang mandiri. Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembangunan atau pengembangan kelembagaan dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara. Secara ringkas, kapasitas kelembagaan petani menurut Anantanyu dapat tercapai dengan melihat 4 indikator, yaitu yang pertama adalah tujuan kelembagaan kelompok kecil tercapai, artinya adanya kejelasan tujuan, adanya kesesuaian tujuan dengan kebutuhan anggota, dan dengan pemenuhan kebutuhan anggota oleh kelembagaan tinggi. Yang kedua, fungsi dan peran kelembagaan berjalan, meliputi adanya kemampuan memperoleh, mengatur, memelihara, dan mengerahkan informasi. Yang ketiga adalah keinovatifan kelembagaan, meliputi adanya peran kepemimpinan dalam kelembagaan, fungsi kepemimpinan dalam kelembagaan berjalan, adanya nilai-nilai yang mendasari kerjasama, adanya pembagian peran anggota, adanya peran pola kewenangan dalam kelembagaan, dan adanya komitmen anggota terhadap kelembagaan. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan kelembagaan, meliputi sentimen anggota baik, kesadaran anggota tinggi, dan kekompakan anggota terjadi. Arti penting kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal organisasi dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama, dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga itu mempunyai fungsi. Kelembagaan merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Untuk itu, perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa
Yang pertama adalah proses pertanian memerlukan sumber daya manusia yang tangguh. Yang kedua, pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumber daya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi. Yang ketiga, kegiatan pertanian mencakup 3 rangkaian penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga. Yang ketiga adalah kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal. Yang terakhir, kompleksitas pertanian, yaitu meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan. Oke, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah mengetahui arti penting kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian. Yang kedua adalah membahas strategi pengembangan kapasitas kelembagaan petani. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya adalah dengan memahami praktik studi pustaka kelembagaan ekonomi petani, diharapkan agar para mahasiswa dapat mampu memahami tentang kelembagaan ekonomi petani dan manfaatnya, agar suatu saat kita bisa memberikan ilmu ini dan membagikan kepada para petani agar bisa membuat lebih maju lagi pertanian di Indonesia. Selanjutnya adalah pembahasan, yaitu kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Skala usaha pertanian yang kecil dapat menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat petani miskin selain luas usaha taninya yang sempit, juga disebabkan oleh produktivitas yang rendah, infrastruktur yang terbatas, aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar, serta rendahnya kapasitas petani mendasarkan pada orientasi pembangunan pertanian di Indonesia sendiri. Saat ini, yang mendasarkan pada sistem agribisnis, maka peranan kelembagaan pertanian, termasuk di dalamnya kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian yang ada di Indonesia sendiri. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada mobile, infrastruktur dan pasar, dan adopsi inovasi-inovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani sendiri. Yang terakhir adalah langkah ke depan agar pertanian di Indonesia sendiri dapat maju. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kapasitas para penyuluh di lapangan sendiri. Bisa kita lihat penyuluh tidak merata di semua desa di Indonesia, belum tentu terdapat semua para penyuluh. Yang kedua adalah menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Kita harus mendekati petani dengan cara berorganisasi, saling membantu. Yang ketiga adalah memperkuat kelembagaan penyuluhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.